termasuk jaminan mutunya, gitu ya. Mutunya. Bahwa produk yang dihasilkan oleh Teva SMK Jatirogo betul-betul berkualitas. Betul. Jadi mereka dari seluruh sekolah di Jawa Timur dilakukan audisi, harus mengirimkan desain. Alhamdulillah dari 2 desain yang dikirim oleh Desain dan Produksi Busana, dua-duanya lolos. Berjumpa kembali pemirsa, pada siang kali ini saya mendatangkan tamu yang sangat kompeten untuk membahas tentang Teva. Jadi di SMK Negeri Jatirogo itu adalah sekolah rujukan di mana pada proses pembelajaran produktifnya mengadopsi sistem Teva. Oleh karena itu saya mendatangkan tamu khusus yang akan membahas itu, yaitu Ibu Nafis. Beliau ini adalah Ketua Kompetensi Keahlian Desain dan Produksi Busana sekaligus sebagai manajernya Teva. Oleh karena itu nanti kita simak bersama informasi-informasi yang berkenaan dengan Teva. Selamat datang Bu Nafis. Oke Pak, selamat siang. Selamat siang, hari ini ceria sekali kelihatannya. Harus ceria dan ceria terus. Ya, kaosnya baru Merdeka Belajar. Merdeka Belajar. Ini konsep pembelajaran yang saat ini sedang dilaksanakan di SMK Jatirogo. Betul. Seperti temanya yaitu Teva, nanti mohon untuk Bu Nafis menjelaskan Teva itu apa dan bagaimana Teva itu dijalankan di SMK Negeri Jatirogo. Silakan. Teva sendiri yang sistem pembelajaran yang kita gunakan di SMK Jatirogo ini, Teva sendiri itu adalah sebuah model pembelajaran. Ya. Model pembelajaran yang seperti apa? Model pembelajaran yang berorientasi pada produk dan jasa. Oh, jadi setiap kegiatan pembelajaran prakteknya harus menghasilkan produk dan jasa begitu ya? Oh, ya. Produk dan jasa di Teva ini yang seperti apa? Apakah asal produk jadi atau asal jadi produk sudah bisa disebut Teva? Hasil Teva? Tidak. Produk yang dihasilkan oleh Teva adalah produk-produk yang bisa untuk dijual atau diterima oleh konsumen. Ya. Berarti bisa dipasarkan. Betul. Jadi produk yang dihasilkan dari hasil pembelajaran di jurusan Desain dan Produksi Busana ini, produk-produknya nanti bisa diterima konsumen, bisa dijual di pasaran. Oh begitu. Betul. Untuk menyiapkan kegiatan Teva ini agar produknya nanti laku di pasaran kan tentu harus melalui beberapa proses. Betul. Apa saja yang dilakukan? Prosesnya sendiri yang pertama itu untuk komponen dalam Teva sendiri. Ada 3 komponen yang harus ada. Tidak boleh ditinggal dan tidak terpisah, saling berintegrasi satu sama lain. Yang pertama komponen yang harus ada adalah produk yang akan kita buat. Oh, produknya apa dulu? Harus jelas kita mau buat produk apa. Contohnya mau buat kaos. Kaos seperti apa? Desainnya bagaimana? Warnanya apa? Ukurannya berapa? Jumlahnya berapa? Semua harus jelas. Kalau sudah ada produk yang akan kita buat, yang kedua adalah job sheet atau alur proses produksinya. Dalam membuat kaos tadi, alurnya seperti apa? Itu harus ada. Setelah alurnya, yang kedua, alur ada, produk ada, yang membuat. Nah, kira-kira siswa kita yang cocok untuk membuat produk ini itu siswa kelas berapa, masuk di pelajaran apa. Nah, itu nanti harus terintegrasi dalam pembelajaran. Seperti itu. Oh, itu ya. Jadi harus dirangkai lah kegiatan. Yang pertama harus ada produknya itu yang akan dibuat apa. Berarti kan harus ada desainnya. Oh, berarti langkah pertama adalah mendesain sesuai dengan pesanan dari pelanggan. Oh, begitu. Untuk di manajemen Teva kami, Teva di jurusan Desain dan Produksi Busana sendiri ada alurnya. Oh, sudah ada alurnya. Sudah ada alurnya. Kami mengadopsi alur yang digunakan di industri, tapi tidak bisa saklek 100% seperti di industri, disesuaikan dengan keadaan yang ada di SMK Jatirogo, yang ada di sekolah. Jadi alurnya yang ada di Teva di SMK Jatirogo itu yang pertama adalah order. Nanti dari permintaan dari konsumen, ordernya ada. Setelah dari order, nanti kita ada di bagian sampel. Ada yang membuat prototipe atau contoh produknya. Kalau contoh produk ini sudah disetujui oleh konsumen, sudah dicoba dibuat, ada contohnya, konsumen sudah approve, sudah setuju, baru nanti masuk di
produksi. Ya, sesuai dengan produksinya, sesuai dengan job sheet dan pembelajaran apa yang tadi sudah kita rancang. Kalau sudah dibuat di produksi, selanjutnya sebelum produk ini kita kembalikan ke konsumen harus ada yang namanya QC, quality control. Quality controlnya. Jadi tidak diproduksi langsung dikemas dikasih ke konsumen, tidak. Harus ada QC-nya. Diperiksa dulu layak atau tidak sesuai dengan prototipe kita tadi. Seperti itu. Iya, berarti ini sudah mirip dengan yang dilakukan oleh industri ya. Betul. Ya, memang pembelajaran yang di SMK, khususnya SMK kejuruan, cara-cara yang di industri harus dilaksanakan di sekolah. Nah, kemudian untuk yang produksi tadi, apakah anak-anak kita itu sudah mampu untuk membuat produk-produk yang laku di pasaran itu? Alhamdulillah, siswa-siswa SMK Jatirogo mereka sudah mampu. Mampu sekali untuk membuat produk-produk yang diterima oleh pasar. Ya. Contohnya hari ini saya bawa, kemarin kita itu ada order seragam olahraga. Seragam olahraga 468 setel. 468 setel. Sudah membuat cattle pack juga, baju kerja. Baju kerja juga. Ya. Terus sekarang yang akan kita buat lagi adalah ada pesanan lagi baju seragam untuk sekolah. Oh ya, begitu ya. Jadi pada waktu membuat kaos dulu, ya kaos kan sudah diambil oleh pemesannya, sudah digunakan. Nah, saya kepingin tahu, untuk membuat kaos itu ada berapa siswa yang harus terlibat di dalam sistem bannya tadi yang berputar tadi? Lupa tadi. Dalam proses produksinya, kalau kita mengenal penjahit biasa di rumahan itu kan satu baju dikerjakan satu orang. Oh ya, dikerjakan sendiri mandiri karena sampai jadi. Teva ini kan mengadopsi industri, terutama di busana itu industri garment. Jadi dikerjakannya tidak sendiri. Tidak satu anak mengerjakan satu baju sampai selesai. Tidak individual tapi tim begitu. Betul sekali, tim. Di sini di Teva ini anak-anak juga belajar seperti apa teamwork. Jadi mereka mengerjakannya sesuai dengan sistem, kalau kita mengenalnya itu ban berjalan. Ban berjalan. Jadi dari satu baju desain nanti kita tentukan alurnya tadi. Mulai pertama itu harus jahit bahu, nanti jahit sisi, jahit apalagi nanti disusun. Jumlah anaknya juga menyesuaikan dengan desain yang akan dibuat. Seperti itu. Contohnya kaos kemarin kita modelnya ada dijahit bahu, jahit sisi, setelah itu memasang lengan, dan untuk ngedek bawah itu untuk satu kali produksi kaos dibutuhkan sekitar 4-5 orang. 4-5 orang. Jadi alurnya nanti bagian depan jahit bahunya, nanti ke bahu barisan kedua jahit sisinya, setelah itu lengannya, dan terakhir nanti kelimnya. Seperti itu. Jadi semuanya sudah dikerjakan sendiri oleh anak-anak. Dikerjakan sendiri ini oleh untuk penjahitannya. Sekarang untuk yang ini sablonnya kan di kaos itu ada tulisannya logo sekolah, ada nama sekolah. Nah, apakah itu dipesankan atau dikerjakan sendiri di Teva SMK Jatirogo? Untuk sablonnya itu pun dikerjakan sendiri oleh anak-anak. Oh, berarti sudah memiliki alatnya itu? Iya. Teva SMK Jatirogo peralatannya sudah sangat mumpuni untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di industri. Kami sudah memiliki seperangkat alat-alat sablon. Untuk bordir pun, bordir komputer yang tidak manual sudah punya. Jadi semuanya sudah bisa dikerjakan sendiri oleh Teva dari jurusan desain dan produksi busana. Alhamdulillah. Jadi keberadaan Teva di SMK Negeri Jatirogo betul-betul bisa meningkatkan kompetensi daripada siswanya. Betul sekali. Karena dengan melakukan kegiatan pembelajaran Teva, maka anak-anak betul-betul belajar dan praktek sesuai dengan apa yang akan dia nanti geluti setelah lulus. Betul sekali. Kemudian terkait dengan hubungan dengan industri yang membimbing sehingga kok bisa SMK Negeri Jatirogo itu jurusan desain dan produksi busana kok bisa sampai melakukan kegiatan yang mirip industri. Itu siapa yang membimbing itu? Kami punya beberapa industri rekanan, diantaranya ada industri rekanan sekitar dan industri besar yang skalanya sudah nasional. Ada PT Libra Permana. PT Libra Permana. Kami dibimbing bagaimana mengatur alur produksi di perusahaan besar itu seperti apa. Ada juga dari Garis Warna, industri sekitar yang membimbing kami bagaimana proses sablon dan lain sebagainya. Setelah itu ada juga dari Aiko, itu juga membimbing kami bagaimana melakukan produksi
yang massal yang gitu. Massal seperti itu. Iya. Terima kasih. Berarti inilah keberadaan industri ini sangat berpengaruh terhadap proses kerja dan proses pembelajaran di SMP Negeri Jatirogo. Berikutnya Bu Nafis, untuk pesanan-pesanan tadi, selain seragam sekolah, kemudian ada topi. Kemarin saya dengar juga mengerjakan pakaian adat, begitu ya? Betul. Yang bisa digunakan untuk kegiatan hari ulang tahun kemerdekaan. Betul. Karnaval itu. Silakan diceritakan apa yang dikerjakan itu. Kebetulan bulan kemarin kan momen 17 Agustus, momen kemerdekaan. Nah, Teva sendiri dapat orderan untuk membuat kostum karnaval. Kostum karnaval yang dikerjakan oleh anak-anak sendiri. Ya. Mengerjakan kita juga sesuai dengan produksi di industri seperti apa. Dikerjakan dengan anak-anak, nanti ada anak-anak yang bagian motong, ada anak-anak yang jahit, tetap ban berjalannya tidak ditinggal karena itu mengadopsi dengan industri besar. Setelah anak-anak menjahit, nanti ada yang bagian finishingnya, masang, karena itu baju karnaval kan beda dengan kaos, pasti ada banyak sekali ornamennya. Ada yang memasang sendiri hiasannya, ada sendiri anak-anak. Alhamdulillah, berarti sudah ada spesialisasinya. Dia yang bagian pola atau dia yang bagian motong dan sebagainya. Begitu. Ini lingkup produksinya sudah kita bahas. Sekarang untuk kuisinya apa tadi? Quality controlnya. Karena apa? Bahwa produk yang dihasilkan kan tidak bisa dilepas ke pasaran kalau itu ada cacat. Kan begitu ya? Untuk menjaga nama baik daripada Teva. Oleh karena itu kan diperlukan quality control. Siapa yang melakukan pengecekan atau pengawasan produk itu? Dari sistem kita tadi untuk bagian sampling, produksi, quality control, order, ada Bapak Ibu guru yang menjadi, kalau istilahnya di industri itu supervisor. Bapak Ibu ada guru yang menjadi supervisornya yang memantau dan mengajari anak-anak. Bagaimana kalau quality control itu yang dicek apa? Yang masuk kategori sudah layak atau belum itu yang seperti apa? Nanti ada ibu guru atau bapak ibu guru yang menjadi supervisornya anak-anak. Jadi mereka punya tim sendiri untuk melakukan quality control. Dari bagian produksi, contohnya hari ini kelompok A. Targetnya 50 kaos. Sudah diselesaikan. Nanti akan diberikan etiket bundling yang di situ ada quality control, ada identitas seperti bajunya, produknya apa, jumlah berapa, dikerjakan kapan, oleh tim mana. Nah, nanti akan diserahkan ke bagian QC untuk dicek. Di quality control. Nah, nanti yang sudah lolos QC akan langsung di packing. Yang belum akan dikembalikan ke tim yang mengerjakan tadi untuk diperbaiki. Begitu ya. Seperti jadi ini termasuk jaminan mutunya, mutunya. Bahwa produk yang dihasilkan oleh Teva SMK Jatirogo betul-betul berkualitas, begitu ya. Saat dilakukan quality control itu biasanya ada kekurangan atau kelemahan dari produksi itu di bagian apa biasanya? Kalau untuk kaos, kelemahan anak-anak itu kebanyakan dipasang rib untuk leher. Karena itu kan antara kerung leher dengan rib biasanya dibuat tidak sama. Mereka harus narik rib disesuaikan dengan lingkar kerung lehernya. Nah, di situ terkadang anak-anak itu ada yang nariknya terlalu kencang, ada yang sedikit ngerut, ada yang tidak terkena obras, akhirnya sedikit berlubang. Nah, itu harus diperbaiki lagi. Karena kurang pengalaman jam kerjanya tadi. Kurang. Bagi yang sudah lihat tentu lolos semuanya itu ya. Biasanya awal-awal mengerjakan itu hari pertama seperti itu, tapi selanjutnya kalau sudah terbiasa mereka itu cepat dan jarang sekali rejectnya. Begitu ya. Jarang sekali reject karena dia sudah berkali-kali mempraktekkan. Dan ini kuncinya. Untuk mencapai suatu keahlian tertentu, maka perlu diulangi pekerjaan itu yang sama dengan tingkat apa istilahnya bekerjanya diperbanyak, sehingga keterampilan itu akan muncul. Begitu Bu Nan. Betul sekali. Kalau melihat dari sisi pembelajaran yang sudah bagus ini, tentu anak-anak mempunyai prestasi begitu. Salah satu prestasi yang barusan diperoleh itu apa? Yang dari desain dan produksi busana. Yang terakhir kami peroleh itu yang pertama ada juara 1 LKS Kabupaten Tuban. Juara LKS ya. Juara LKS. Setelah itu
juara 2 di lomba kreasi batik Tuban, membuat karya baju dari batik Tuban, itu juara 2 tingkat kabupaten. Setelah itu kemarin anak-anak juga lolos 12 besar di program yang diadakan oleh Pemprov Jatim, Bootcamp, SMK Bootcamp. Jadi mereka dari seluruh sekolah di Jawa Timur dilakukan audisi, harus mengirimkan desain untuk di audisi di sana. Nah, alhamdulillah dari 2 desain yang dikirim oleh Desain dan Produksi Busana, dua-duanya lolos. Setelah itu mereka mengikuti karantina di SMK Negeri 3 Malang untuk bootcamp. Dari 2 anak ini 1 anak masuk 12 besar. Satu provinsi Jawa Timur. Masuk 12 besar provinsi SMK Jawa Timur yang Jawa bisa Timur. menampilkan hasil karyanya. Betul sekali. Mendapat apresiasi dari Ibu kemarin, Wakil Gubernur ya. Betul, dapat undangan untuk tampil juga di pembukaan Expo UMKM di Surabaya. Selamat untuk anak-anak yang didesain dan produksi busana. Ya. Kemudian kalau melihat dari perkembangan ke depan, kira-kira Bu Nafis selaku manajernya Teva di sana, apa yang harus diperbaiki atau dilengkapi lah agar Teva itu betul-betul bisa menghasilkan produk yang menjanjikan, produk yang menjadi kebanggaan dari sekolah, produk yang ditunggu-tunggu oleh pasar. Kira-kira program apa yang akan dikerjakan nanti? Yang pertama, tantangan terbesar di Teva, anak-anak sebetulnya kompetensinya itu sudah mumpuni. Cuma mungkin budaya kerjanya yang sangat perlu untuk ditingkatkan. Contoh apa contohnya? Kalau di industri, contohnya mereka ketika kerja, jamnya kan ada jam kerjanya, waktu istirahatnya yang sangat-sangat disiplin. Ada aturan tidak boleh membawa HP. Nah, ini kadang itu anak-anak masih dilanggar. Nah, budaya kerja di industri itu untuk menerapkannya ini yang masih perlu usaha lagi. Betul. Itulah yang menjadi kelemahan kita bersama dan kita sudah tahu kelemahan itu. Betul. Sehingga kita tahu arah bagaimana kita akan memperbaikinya. Bahwa attitude, kepribadian dari seorang pekerja itu dituntut. Tidak hanya terampil, tidak hanya pintar, tetapi attitude-nya, etos kerjanya, budaya kerjanya harus betul-betul bisa mendukung keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Terima kasih Bu Nafis, sangat-sangat excellent penjelasannya. Jadi kira-kira pemirsa sudah paham mengapa SMK Jatirogo memiliki Teva dan bisa dibanggakan. Karena dari keterangan Bu Nafis tadi bahwa Teva SMK Jatirogo betul-betul bisa dijalankan mengadopsi sistem kerja di industri. Dan kita memiliki hubungan baik dengan industri, banyak industri yang bekerja sama. Yang terbesar adalah Libra Permana Semarang yang sudah memproduksi skala internasional, karena kita sudah pernah mengunjungi di Libra Permana bahwa produknya diekspor ke Eropa, kan begitu ya? Betul. Mudah-mudahan dari hasil kita belajar di industri itu betul-betul bisa diterapkan di sekolah sehingga menghasilkan anak-anak yang kompeten, anak-anak yang mampu berwirausaha, dan anak-anak yang akan jadi pengusaha. Terima kasih Bu Nafis, keterangannya sangat luar biasa. Aplaus untuk jurusan Desain dan Produksi Busana. Karena desain dan produksi busana sudah dapat dibanggakan, saya hadiahi 1 pantun, gitu ya. Seharian main-main sambil berkelana, jalan meloncat-loncat menghindari bahaya. Kompetensi keahlian desain dan produksi busana, tempat yang tepat untuk mencetak pengusaha jago. SMK jago.